Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Tika Aulin, NIM 1930501118. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi psikologis dai dan mad'u. Menurut bahasa, kata dai berasal dari bahasa Arab, bentuk muzakkar yang berarti orang yang mengajak. Kalau mu'anats disebut daiyah, jadi yang dimaksud dengan dai adalah orang yang mengajak orang lain, baik secara langsung maupun tidak. Mad'u atau penerima dakwah adalah seluruh umat manusia, baik laki-laki atau perempuan, tua maupun muda, muslim maupun non-muslim. Kesemuanya menjadi objek dalam kegiatan dakwah ini. Semua berhak menerima ajakan dan seruan ke jalan Allah. Menurut Tibaud dan Kelly bahwa interaksi psikologis sebagai peristiwa yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika dua orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi dalam kasus interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk mempengaruhi individu lain. Hubungan manusia dengan manusia atau interaksi berkisar pada usaha menyesuaikan diri baik secara autoplatis maupun alloplatis, sesuai keadaan atau keinginan, di mana individu yang satu menyesuaikan diri dengan individu yang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi psikologis dai dan mad'u. Yang pertama, faktor imitasi, yaitu proses imitasi seperti tiru-meniru dan ikut-ikutan. Proses imitasi diawali oleh timbulnya sebuah gagasan atau keyakinan baru di dalam masyarakat sebagai perangsang pikiran. Dan yang kedua, faktor sugesti adalah suatu proses di mana seorang individu dapat menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Dan yang ketiga, faktor identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri anak untuk menjadi sama seperti ayah dan ibunya. Dan yang terakhir, faktor simpati merupakan proses sadar bagi diri manusia yang merasa simpati terhadap orang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi dai dan mad'u. Menurut Surjono Sukanto ada 4 bentuk interaksi dai dan mad'u. Yang pertama, kerjasama atau cooperation. Kerjasama adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang utama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang bersama. Yang kedua, persaingan, cooperation. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam prasangka yang telah ada. Dan yang ketiga, akomodasi, accommodation. Akomodasi merupakan adanya perbedaan sehingga timbul adaptasi dengan kelompok lain yang menimbulkan kerjasama yang baik. Dan yang terakhir, pertentangan atau pertikaian atau konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.